Halo, kembali lagi dengan saya Naito dan kali ini kita berada di segmen Entalk, di mana segmen ini kita akan membahas mengenai hal mungkin kayak anime atau mungkin gadget atau mungkin apa gitu. Ya, mungkin baru saya sendiri ya. Bisa aja nanti saya pengen ngundang kalau ada niatannya ya. Dan juga sebelumnya mohon maaf juga nih kalau misalkan ya ini agak kelihatan rapih meskipun sebenarnya beberapa elemen disembunyiin pakai selimut. Sebenarnya di ruang kerja saya ini atau lebih tepatnya kamar tidur dengan ruang kerja ini sedang direnov gitu. Cuman lagi nunggu duit lagi untuk ngecat yang sebelah sini dan sebelah sini. Ini juga mau dirapiin lagi dan ya begitulah. Dan juga mungkin kalau misalnya baru lihat kenapa sih baru pakai kacamata gitu. Sebenarnya kacamata saya itu patah gitu. Yang ini nih. Tapi ya udah kita pakai lagi aja, dilem aja lah. Soalnya jujur saya mata selindris gak bisa lihat jelas tulisan di layar atau di laptop gitu. Jadi mau dimaklumin gitu kalau misalkan saya agak sedikit dongeng gitu sebelumnya. Karena sekali lagi mata saya selindris. Nah, selain itu juga mungkin alasan mengapa saya baru upload video sekarang atau lebih tepatnya bikin video sekarang ini karena pindahan kosan. Meskipun kuliah ini tetap online dan gak bisa offline karena itu udah kata ini juga sih, tapi gak apa-apa lah karena ya mengikuti dari Pak Gubernur, Pak Gubernur di mana kuliah offline ini gak jadi karena kondisi ya begitulah. Gak usah disebutin karena nanti dolarku nih meskipun gak bisa dimonetisasi karena masih kurang persyaratan. Nah, mungkin kita akan membahas sebuah kendaraan. Kalau misalnya kalian udah lihat judulnya, oke lah, gak apa-apa lah kita look up lagi. Jadi kendaraan ini ada di episode pertama tentunya, di mana kendaraan ini adalah kendaraan roda 4 yang jelas mobil. Dan juga mobil ini merupakan mobil pertama kali yang muncul di episode pertama, yakni Nissan Russian. Gimana ya? Jadi mobil ini adalah mobil SUV kecil, kayaknya SUV perkotaan gitu. Tapi bisa untuk di segala medan. Karena dia itu sudah 4-wheel drive. Di mana mobilnya ini bisa ke gunung, bisa melewatin jalan yang beres dan sebagainya macamnya. Sesuai dengan kondisi di Jepang sana. Nah, mobil ini adalah mobil penerus, bukan penerus sih lebih tepatnya. Merupakan mobil mbahnya dari X-Trail, lebih tepatnya X-Trail T30 karena mobil ini merupakan predesornya dari X-Trail T30 yang dijual secara global. Dan jujur aja, untuk membuat penulisan ini sebenarnya saya sudah publish di salah satu grup mengenai anime Kirara, atau lebih tepatnya hal yang berbau dengan Kirara. Saya jujur susah untuk mencari sumber-sumber mobil apakah yang dipakai oleh Sakura Kagamihara. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, mobil ini juga merupakan salah satu mobil yang dimana Nissan ketika membuat mobil ketika sedang terpuruk-puruknya. Ya mungkin 97-98 tau lah maksudnya. Nah, mobil ini juga tidak dijual di Indonesia. Sekali lagi, seperti Yamaha Vino yang 50cc tadi, mobil ini tidak dijual secara resmi di Indonesia. Jadi, ya lumayan susah untuk dicari informasinya dan saya juga merasa, ini mobil apaan ya? Dan juga, kalau misalnya ada kurang gitu, mungkin bisa komen di bawah gitu mengenai apa aja sih mengenai mobil ini secara lebih lanjut. Ini baru sebatas ya sesuai dengan apa yang saya cari gitu. Jadi mobil ini masih satu platform dengan Nissan Sunny dengan kode B14 dan juga Nissan Pulsar dengan kode N14. Sehingga teknologi drivetrain yang digunakan pun sama-sama menggunakan teknologi ATESA atau mungkin disingkatnya sebagai Advanced Total Traction Engineering System for All-Terrain. Dimana kalau misalkan kalian itu ada kopling Visco gitu yang akan menentukan di mana atau bagaimana untuk
membagi torsi berdasarkan traksi pada roda. Intinya hampir sama kayak sistemnya AWD gitu. Jadi untuk membagi traksinya mungkin depannya 40%, belakangnya 60%, atau mungkin berdasarkan roda gitu. Jadi kanannya mungkin 20%, 20%, yang kiri kanan ya. Kiri kanan depan 20%, 20%, belakangnya mungkin sekitar 40% di sebelah kiri, karena ya begitulah. Dan juga sebelah kanannya, belakang kanan itu 20%. Kurang lebih seperti itu. Mirip-mirip kayak AWD. Nah, terdapat gitu beberapa improvement yang dimana improvement ini ya kecil-kecilan gitu, seperti penggunaan ABS yang bukan berarti asal bisa selamat, tapi anti-lock brake system yang diperkenalkan pada September 1996. Kemudian berdampingan dengan banyaknya trim yang juga diperkenalkan pada versi improvement ini. Aslinya dapur pacu pada mobil ini hanya bermesin inline-4 1500 cc dengan kode G15DE, di mana mesin ini menghasilkan tenaga yang cukup 105 PS yang pada dasarnya sama seperti Nissan Sunny dan Pulsar. Kemudian diperkenalkan lagi mesin inline-4 1800 cc dan kode SR18DE yang juga diperkenalkan pada improvement kedua, yakni pada Januari 1997. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 125 PS yang cukup untuk menghela mobil ini, dan hanya ada tersedia pilihan 4-speed automatic transmission pada pilihan mesin SR18DE. Sebelumnya di mesinnya GA15DE ini ada opsi manual. Nah, tepat setelah pagelaran, atau ya lebih tepat ya benar, setelah ditampilkan pada pagelaran Tokyo Motor Show tahun 1997, mesin legendaris 2000cc inline-4 dengan kode SR20DE yang mungkin kita sering jumpai pada di Nissan Serena generasi pertama yang bentuknya lumayan unik itu. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 145 PS yang menurut saya dengan bodi yang sekecil itu cukup kencang. Meski sama-sama SR20DE, mesin ini agak sedikit berbeda secara minor dengan mesin Silvia S14. Mengapa demikian? Karena ini bukan berturbo. Dapat dibedakannya kayak misalkan yang satu SR20DE dan yang satunya lagi adalah SR20DET pada Nissan Silvia S14. Nah, lampu yang ada di mobil Kagami Hara Sakura ini merupakan mobil yang versi custom gitu. Kelihatan dari lampunya yang agak sedikit beda, dan juga dapat dipesan di dealership Nissan Red Steps pada masanya. Oleh karenanya, mobil ini cukup berbeda dengan versi aslinya yang terlihat pada versi non-customnya yang banyak dicari. Kalau misalnya kalian cari di Google, mungkin ya gampangnya seperti itulah. Nah, jika lo mau nyari versi alternatifnya nih, mungkin agak berbeda dengan motor Shima yang bisa diakalin. Khusus mobil ini sayangnya tidak bisa. Dari desain keseluruhan, kalau dipaksakan nampaknya bakalan susah. Namun kalau mau pengen kukuh gitu, pengen mobil dengan vibe yang setidaknya agak mirip-mirip dikit lah dengan Nissan ini, yakni Nissan Serena T30 selaku penerus dari Nissan Russian. Mesinnya mungkin emang beda total karena beda kodenya, yang satu SR, yang satu VQ, dan juga dashboardnya pun beda, udah jelas beda. Tapi mobil ini kalau misalnya untuk dipakai camping di kaki pergunungan, meskipun front wheel drive ya, dan juga dengan jok yang dapat dilipat secara rata lantai, mungkin bisa menjadi mobil yang cocok untuk camping dengan nyaman, dan mobilnya pun bertenaga gitu. Karena mesin itu yang kalau mau ambil versi yang 2500 cc. Oh ya, tadi sempat disinggung ya mengenai ini konten selanjutnya. Mungkin saya bakalan merubah sedikit dari yang tadi kita mungkin main bareng, mungkin pas di akhir semester karena mungkin stres ya. Saya pengen camping gitu, cuman belum nentuin gitu campingnya di mana. Terus apakah saya harus bawa motor atau mungkin kita pakai X-Trail T30 punya temen saya gitu. Jadi emang ada rencana mau camping bareng gitu. Dan juga satu lagi, kalau misalkan kalian ada kenalan gitu, karena sebenarnya pengen bahas
Honda Monkey. Ya, kalau misalkan ini kalau bisa gitu, karena Honda Monkey itu seingat saya ada di Indonesia. Karena bertepatan dengan season 2-nya. Kalau misalkan kalian ngeh dengan karakter barunya, yaitu pakai Honda Monkey. Cuman saya belum pasti apakah Honda Monkey-nya ini yang 50cc kah, apa yang 125. Cuman dengan asumsi saya bisa bisa nebak dan mungkin sama aja gitu dengan Honda Monkey yang 50cc dan 125 karena feel-nya sama-sama motor kecil yang historinya cukup unik gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada kenalan atau gimana gitu, kita bisa pinjemin gitu ke saya ya, mungkin sehari aja gitu. Saya kan kebetulan di Bandung, jadi ya kalau misalnya ada di Bandung lah, kita sambil bahas-bahas singkat dengan motor ini, dengan ownernya, bagaimana perawatannya, karena jujur itu motor unik banget. Pertama unik banget, yang kedua motor ini ada kaitannya dengan Eurocamp. Mungkin kita akan bahas lagi kalau misalnya ada mungkin teman-teman ada kenalan atau yang di Bandung ya pasti. Ya sambil ngobrol-ngobrol santai gak apa-apa lah. Misalkan skinnya itu di tempat mahal ya, mungkin sih kayaknya tempat mahal sih. Cuman ya sebisa mungkin sambil ngobrol ya meskipun ini. Oke, itu aja dari saya. Moga tahun ini bisa camping di daerah Bandung ya. Sekali lagi, karena jujur kuliah sekarang itu pusing banget ya. Saya pengen nyindir teman saya sebenarnya. Moga aja nonton ya. Tugas meskipun bisa bisa di mana aja karena online, tetap tugas adalah tugas. Lo misalnya ngajak saya ke villa dan bilang tugas bisa di mana aja. Coba sekarang saya tantang. Coba Anda mempelajari tentang mobile programming dan juga data mining. Itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin saya sekali lagi pengen aja gitu teman-teman saya, mungkin kita bikin konten yang simple-simple aja ala-ala Eurocamp lah. Dengan sebenarnya secara konsep udah kepikiran gitu pas kemarin kita camping. Bukan camping, kemarin kita pas pindahan bikin ala-ala camping gitulah konsepnya. Tapi udah kepikiran. Nah, jangan lupa follow lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Follow sosial media saya yang muncul di layar ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.